and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang seni tari anak-anak. Oke, kemarin udah 2 kali kita belajar tentang seni patung. Nah, kalian sudah tahu seni patung itu apa, dan kalian juga sudah tahu seni patung Nusantara. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke seni tari. Apa itu seni tari? Dan seni tari tradisional dan pola-polanya. Oke, yuk kita langsung masuk ke pembelajaran hari ini ya. Sekarang kita masuk dulu ke pengertian seni tari. Oke, seni tari adalah suatu gerakan yang berirama dilakukan di suatu tempat dan waktu tertentu untuk mengekspresikan sesuatu perasaan dan menyampaikan pesan dari seseorang maupun kelompok. Seni menjadi wujud ekspresi diri dari manusia yang sering dijadikan sarana hiburan dan pertunjukan. Nah, kalau secara umum, seni tari adalah cabang seni yang mengungkapkan keindahan, ekspresi, hingga makna tertentu melalui media gerak tubuh yang disusun dan diperagakan sedemikian rupa untuk memberikan penampilan dan pengalaman yang menyenangkan atau menumbuhkan horizon baru bagi penontonnya. Seni tari dapat dilakukan secara tunggal, berpasangan, berkelompok, atau kolosal. Kita masuk ke pengertian-pengertian dari tokoh-tokoh ya anak-anak. Oke, secara umum pengertian seni tari merupakan suatu kesenian dengan media ungkap berupa gerakan yang dilakukan untuk mengekspresikan perasaan atau untuk menyampaikan pesan dari seseorang atau bahkan kelompok. Selain pengertian secara umum, terdapat beberapa pengertian berdasarkan pendefinisian oleh para ahli. Nah, coba kita simak bersama ya. Coba kita simak bersama. Yang pertama yaitu pendefinisian dari tokoh Sudarsono. Oke. Menurut Sudarsono, pengertian seni tari merupakan sebuah ungkapan yang berasal dari dalam jiwa manusia, yang kemudian diekspresikan melalui gerak indah, juga ritmis, sehingga bisa dimaksudkan bahwa ungkapan ini untuk menunjukkan atau melimpahkan emosional seseorang yang setiap gerakannya disesuaikan bersamaan nada serta irama yang mengiringi. Oke, yang kedua yaitu M.A. Theodora Retnomaruh. Oke, menurut Theodora yang mengartikan seni tari sebagai sebuah karya seni gerak yang sifatnya tidak akan pernah menjadi kontemporer. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga yaitu Kamala Devi Chattopadhyaya. Menurut Kamala Devi, pengertian seni tari merupakan sebagai sebuah insting yang memberikan desakan kepada emosi di dalam diri manusia, di mana sifatnya mendorong manusia untuk berekspresi. Nah, selanjutnya yaitu Kori Hartong. Menurut Kori Hartong, pengertian seni tari adalah perasaan yang mendesak dari dalam diri manusia yang mendorong untuk mencari ungkapan yang berbentuk gerakan yang ritmis. Oke, selanjutnya yaitu menurut Yulianti Parani, pengertian seni tari merupakan gerakan ritmis yang keluar dari sebagian tubuh atau seluruhnya yang dilakukan seseorang ataupun kelompok yang disertai dengan ekspresi tertentu. Nah, selanjutnya yaitu
menurut Pangeran Suryodiningrat, pengertian seni tari adalah gerakan yang dihadirkan oleh seluruh anggota tubuh seseorang yang dilakukan selaras dengan irama musik dengan maksud tertentu. Oke, kita lanjut lagi ke jenis-jenis seni tari anak-anak. Oke, ada beberapa jenis tari ditinjau dari bentuk penyajiannya terbagi menjadi 3 kelompok. Oke, yang pertama yaitu tari tunggal. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, sudah disebutkan tadi ada tari tunggal. Tari tunggal yaitu tari yang dilakukan oleh satu orang. Contohnya adalah tari Gambir Anom, tari Koncar, tari Gunung Sari, tari Gatotkaca, tari Bondan, tari Gambyong, dan tari Kukilo. Nah, yang kedua yaitu tari berpasangan. Tari berpasangan yaitu tari yang dilakukan dengan berpasangan, laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan. Oke, lalu yang ketiga apa Bu? Yang ketiga yaitu tari kelompok atau tari massal. Tari ini dilakukan dengan ramai-ramai atau dengan menggunakan banyak penari. Jadi, kalau tari kelompok atau massal itu bisa dilakukan lebih dari satu. Tapi kalau tari berpasangan, dia harus berpasangan dua-dua. Oke. Kita lanjut lagi ke unsur-unsur seni tari. Berikut ini unsur-unsur seni tari yang terdiri dari unsur utama dan unsur pendukung. Kita masuk ke unsur utama dulu. Dalam sebuah seni tari memiliki unsur utama yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah wiraga atau raga. Unsur yang pertama kali harus ada dalam sebuah seni tari tentunya adalah wiraga atau raga. Sebuah tari harus bisa menampakkan gerakan badan dalam posisi apapun. Nah, jadi gerakan badan kita itu terlihat anak-anak. Nah, oke. Yang kedua yaitu wirama atau irama. Unsur penting selanjutnya adalah irama. Pasalnya, setiap tarian harus punya irama yang bisa memadukan musik pengiring dengan gerakan badan yang dilakukan oleh seorang penari. Irama ini pun harus mempunyai tempo yang sesuai. Oke. Nah, lalu yang ketiga apa Bu? Yang ketiga adalah wirasa atau rasa. Selain raga dan irama, seni tari harus mempunyai unsur rasa. Sebuah tari harus mampu menyampaikan sebuah perasaan yang ada di dalam jiwa seseorang. Penyampaian perasaan inilah yang disampaikannya lewat sebuah gerakan atau tarian serta pengekspresiannya. Jadi kita harus ada ekspresinya ya. Oke. Kita lanjut lagi ke unsur pendukung seni tari. Tadi sudah ada apa? Sudah ada unsur utama. Tadi sudah ada unsur utama, sekarang kita masuk ke unsur pendukung seni tari. Oke. Seni tari juga mempunyai unsur pendukung yang bisa memaksimalkan ekspresi seni tari. Beberapa unsur tersebut adalah yang pertama yaitu ragam gerak. Oke, sebuah tarian tentu akan terlihat lebih indah jika mampu melakukan kolaborasi seluruh anggota badan. Tidak hanya mengandalkan tangan dan kaki saja, melainkan juga turut mengkombinasikan raut wajah hingga lirikan mata. Hal tersebut tentunya bisa menjadi pesona tersendiri ketika melakukan sebuah tarian. Yang kedua yaitu ragam iringan. Unsur pendukung lainnya adalah iringan yang diwujudkan dengan adanya pengiringan musik yang ritmis dan sesuai. Musik ini harus disesuaikan dengan gerakan badan yang membentuk sebuah tarian. Perpaduan akan gerakan dan alunan musik ini bisa membuat penari atau bahkan orang lain larut dalam ekspresi dan tarian. Oke, yang ketiga apa Bu? Selanjutnya yang ketiga yaitu riasan dan kostum. Oke, selain
Selain gerakan dan iringan, riasan wajah dan kostum juga merupakan unsur pendukung agar seni tari lebih maksimal dan menarik perhatian. Tentunya tidak akan lengkap jika sebuah tarian tanpa kostum atau riasan wajah yang membuatnya terkesan hambar dan biasa-biasa saja. Bahkan selain riasan dan kostum, pola lantai dan blocking pun harus diperhatikan sehingga rapi dan enak dipandang. Sekarang contoh seni tari di berbagai daerah di Indonesia. Oke, kita masuk ke contoh tari di berbagai daerah Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan adat budaya kesenian. Berikut ini beberapa tarian daerah populer di Nusantara. Nah, yang pertama yaitu tarian daerah istimewa Aceh. Oke, Aceh memiliki beberapa tarian adat seperti tari Sedati dan tari Saman. Oke, yang kedua yaitu ada tarian daerah Bali. Oke, di Bali ini ada 3 anak. Ada tari Leong Bali. Yang kedua tari Kecak. Yang ketiga tari Pendet. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu tarian daerah Bengkulu. Daerah Bengkulu yang terkenal yaitu tari Andun. Tari Andun. Yang kedua yaitu tari Bidadari Teminang Anak. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke 4 tari-tarian dari daerah DKI Jakarta, anak-anak dari Jakarta. Ada apa aja? Ya, betul. Tari Topeng, tari Yopong. Oke. Yang kelima yaitu tari-tarian dari daerah Jambi. Ada tari apa aja? Ada tari Sekapur Sirih. Oke. Yang kedua yaitu ada tari Selampir. Nah, yang keenam tari-tarian dari daerah Jawa Barat. Oke, apa aja? Ada tari Kuncaran. Yang kedua yaitu tari Merak. Oke, sekarang yang ketujuh tari-tarian dari daerah Jawa Tengah. Apa aja? Nah, salah satunya yaitu tari Serimpi. Benar. Tari Belambangan Cakil. Oke, sekarang dari Jawa Timur. Dari daerah Jawa Timur apa aja? Reog Ponorogo. Oke, yang kedua yaitu tari Remo. Oke. Nah, selanjutnya dari Papua. Dari Papua apa ya? Ada tari Perang. Nah, yang kedua ada tari Musok. Oke. Nah, sekarang kita akan mengenal tarian Lego-Lego. Oke, yuk kita belajar tarian Lego-Lego. Tarian Lego-Lego tergolong tarian adat yang merupakan salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tari Lego-Lego biasanya digunakan dalam segala kegiatan upacara adat di Alor. Namun, sekarang lebih banyak digunakan saat menyambut tamu dalam acara pernikahan dan sebagainya. Tari Lego-Lego merupakan salah satu tarian tradisional yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Alor dan masih dilestarikan hingga sekarang. Tarian ini merupakan tarian yang sering diadakan saat upacara adat atau setelah melakukan kegiatan bersama sebagai upacara syukur, rasa persatuan dan kegembiraan mereka. Ungkapan rasa syukur tersebut mereka lakukan dengan mengelilingi mesbah atau tempat suci yang disakralkan sambil bergandengan dan menyanyikan lagu puji-pujian terhadap Tuhan. Oke, kita lanjut lagi. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan-pesan dan makna yang luhur. Salah satunya adalah pada tari Lego-Lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Oke, jadi tadi tarian Lego-Lego dari mana? Dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakat bersatu, membangun kampung dan membangun negeri.
negeri. Oke. Nah, Kabupaten Alor memiliki 12 rumpun suku terbesar di wilayah dengan 15 pulau itu. Menurut Christopher, dari area Alor ada beberapa rumpun yang tergabung dengan pola 7-3-10, yakni 7 suku di Pulau Pantar, 3 suku di kawasan Pura, dan 10 suku di area yang pada peta berbentuk kepala burung. Diperkirakan ada lebih dari 10 jenis bahasa di Kabupaten Alor, berbeda di setiap wilayah kecil. Namun mayoritas bisa berbahasa Indonesia. Kita lanjut lagi. Pada masing-masing kawasan tersebut ada gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda, namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan patung yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda. Meski ada beberapa literatur yang mengatakan tarian ini sempat menjadi tarian perang, sekarang lebih banyak digunakan pada acara adat. Tujuan pelaksanaan tari ini tetap sama, yakni mengembangkan budaya Alor sebagai identitas masyarakatnya. Oke, nah Grand mencontohkan di Dusun Malau. Lagu khasnya berjudul Boling Pati, berisi harapan, kesembuhan, dan kesehatan. Sementara di Dusun Reta, lagu khasnya berjudul Ringgi Eamanang, berisi cerita permohonan untuk kemakmuran sekaligus menjaga kekayaan alam. Nah, selanjutnya yaitu saat berkunjung ke Dusun Reta yang terletak di Pulau Pura Selatan. Setelah disambut dengan tarian lego-lego oleh masyarakat setempat. Ini adalah sebuah hal yang sering dilakukan setiap kali ada tamu. Menurut penduduk kota, masyarakat di dusun atau desa di Alor sangat senang bila dikunjungi. Tarian ini adalah ungkapan rasa bahagia itu. Nah, selanjutnya, tamu akan disambut oleh masyarakat yang dituakan dengan salam tempel hidung. Lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon serta masbah. Awam dibaca mesbah. Mesbah. Oke, dibaca apa? Mesbah yang ada di bawah pohon tersebut. Tamu dipersilahkan untuk ikut serta dalam tarian tersebut dengan gerakan kaki yang dikoreografikan. Penari akan bergerak mengitari pohon sambil sirih pinang dan sopi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Oke, kita lanjut lagi. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minuman sopi. Sirih pinang dan sopi yang dibagikan berasal dari satu tempat yang sama. Hal ini pun punya makna. Tarian dilakukan dengan bergandengan tangan. Sirih pinang yang ditempatkan dalam satu wadah akan diedarkan. Minuman juga berasal dari satu gelas yang sama. Ini punya arti semua bersama-sama, bergandengan tangan membangun kampung dan negeri. Bila ada masalah apapun yang terjadi, kita semua selalu bersatu, tidak akan bercerai-berai. Nah, selanjutnya yaitu para perempuan dan lelaki setempat yang terlibat dalam tarian ini mengenakan kain tradisional, bernyanyi dan berpantun dilakukan oleh orang-orang yang sudah terbiasa. Jadi biasanya dilakukan oleh orang tua-tua. Oke.
Saat ini anak-anak setempat sudah terbiasa melihat tarian ini dan kadang sering dilombakan pula di tingkat usia-usia tertentu. Selain menjadi identitas masing-masing suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Oke, kita lanjut lagi ke pola lantai. Oke, mengutip dari buku analisa tari oleh Mariono, pola lantai atau gawang dalam sajian tari adalah salah satu unsur yang memberikan kontribusi penting dalam aktualisasi tari. Oke, sedangkan mengutip dari buku Seni Budaya dan Keterampilan oleh Sri Murtono, pola lantai didefinisikan sebagai jalur garis lantai yang dilewati penari, baik penari tunggal, pasangan, maupun penari kelompok. Nah, pola lantai disebut juga gerak pindah tempat. Gerak ini dilakukan dengan variasi tertentu. Secara garis besar, pola lantai terbagi menjadi dua bentuk, yaitu garis lurus dan garis melengkung. Oke, yang keempat yaitu pola lantai yang berbentuk lurus, misalnya mendatar, maju, mundur, dan serong. Sedangkan pola lantai yang melengkung misalnya melingkar dan setengah melingkar. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke pola lantai tari tradisional Indonesia. Tari tradisional Indonesia memiliki beragam jenis dan pola gerak yang berbeda. Tentu saja pola lantainya pun berbeda. Setiap pola lantai yang dipakai mengandung makna dan pesan yang berbeda. Tari Saman dari Aceh misalnya memiliki pola lantai berbentuk garis lurus, sedangkan tari Kecak dari Bali memiliki pola lantai berbentuk garis lengkung atau melingkar. Oke, selanjutnya yaitu untuk melihat pola lantai berbagai tari Nusantara, kita bisa membandingkan dari jumlah penari. Pola lantai kadang membentuk bangun simetris, misalnya segi 4 atau segitiga. Oke, selanjutnya yaitu tari Tortor Batak, misalnya memiliki pola lantai berbentuk segi 4. Karena tari tortor dilakukan oleh 4 orang, sedangkan tari bekso kembang dari Banjarmasin memiliki pola segitiga. Oke, sekarang kita masuk ke macam-macam pola lantai anak-anak. Oke, sebagaimana yang disinggung sebelumnya, ada bermacam-macam pola lantai dalam seni tari. Pola lantai adalah hal yang sangat berperan penting dalam mengatur posisi dan gerakan penari. Oleh karena itu, penting untuk mengenali masing-masing dari macam-macam pola lantai. Adapun beberapa macam pola lantai adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu pola lantai vertikal. Pola lantai vertikal adalah pola lantai dalam tari yang mengharuskan para penari berbaris lurus dari depan ke belakang. Pola lantai ini melambangkan ikatan yang mendalam antara manusia dengan Tuhan, Sang Pencipta. Pola lantai jenis vertikal biasanya ditemui pada jenis tarian-tarian klasik. Contoh tarian dengan pola lantai vertikal adalah tari Yospan dari Papua, tari Pasambahan dari Sumatera Barat, dan tari baris Cengkedan dari Bali. Oke, yang kedua yaitu pola lantai horizontal. Jenis lainnya dari pola lantai adalah pola lantai horizontal. Sesuai dengan namanya, pola lantai ini mengharuskan para penari berjajar secara horizontal dari kiri ke kanan. Pola lantai horizontal mengandung filosofi bahwa manusia saling
mempunyai ikatan antara satu dengan yang lain. Beberapa contoh tarian dengan pola lantai horizontal. Selanjutnya yaitu pola lantai melengkung. Pola lantai yang ketiga adalah pola melengkung. Pola lantai melengkung dapat diaplikasikan dalam beberapa bentuk seperti garis lingkaran, bentuk angka 8, bentuk huruf U, atau bahkan bentuk lengkungan berupa ular. Pola lantai melengkung akan menambah keindahan dalam pertunjukan tari. Beberapa tradisional yang menerapkan pola lantai melengkung diantaranya tari piring. Oke, tari piring dari mana anak-anak? Dari Sumatera Barat. Oke. Nah, lalu tari apa? Tari randai dari mana? Randai dari Sumatera Barat. Dan tari mak badong taroja dari mana? Dari Sulawesi Utara. Betul. Nah, sekarang masuk ke keempat ya. Masuk ke pola keempat. Apa itu pola keempat? Pola lantai diagonal. Nah, pola lantai dalam tari yang keempat adalah pola lantai diagonal. Untuk menerapkan pola lantai jenis penari akan membuat barisan dari sudut kanan ke kiri atau sebaliknya, membentuk garis diagonal. Sama seperti pola melengkung, pola lantai diagonal juga akan menambah kesan indah sekaligus kuat pada tarian. Beberapa jenis tari tradisional yang menerapkan pola ini antara lain tari sekapur sirih. Dari mana? Sekapur sirih? Dari sekapur sirih dari Jambi. Oke. Nah, tari pendet. Dari mana tari pendet? Dari Bali. Betul. Nah, terus tari gending Sriwijaya dari mana? Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Betul. Nah, sekarang coba lihat di layar kalian. Di situ ada beberapa formasi ya. Ada formasi apa aja? Ada formasi vertikal. Oke, ada formasi vertikal, ada formasi diagonal, dan ada formasi melengkung. Oke. Nah, lalu yang selanjutnya ada formasi apa? Formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Oke, diagonal ya. Ada diagonal, ada segi 5 juga. Oke, ada garis lurus ke depan. Pola lantai garis lurus ke depan. Oke. Lalu ada apa? Ada pola lantai zigzag. Oke. Selanjutnya ada pola lantai lingkaran. Betul. Ada pola lantai apa lagi? Ada pola lantai membentuk diagonal. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini dari mana aja ya? Tarian tradisional. Ada dari Aceh. Nah, tari Sodati dari Aceh. Ada tari Andun dari Bengkulu. Oke. Ada tari Tandak dari Riau. Oke. Terus ada tari apa lagi? Tari Tambun ya. Ada tari Tambun dari Kalimantan Tengah. Oke. Nah, ini di sini juga ada tari saman. Tari saman dari Aceh anak-anak. Coba perhatikan, tari saman dari Aceh itu menggunakan pola garis horizontal. Oke, pola lantai garis horizontal. Nah, lalu tari sekapur sirih tadi dari mana? Dari Bengkulu, betul. Nah, dia menggunakan apa? Menggunakan pola lantai apa? Garis lengkung ke depan. Betul. Nah, lalu tari pendet dari Bali, dia menggunakan pola lantai apa, anak-anak? Dia menggunakan pola lantai garis lengkung ke depan. Oke. Nah, selanjutnya kita ada apa? Tari piring. Dari mana tari piring? Dari Sumatera Barat. Dia menggunakan pola lantai garis lurus segi 4. Oke. Nah, sekarang yang terakhir, Ibu mau mencontohkan beberapa video. Tadi ada tari apa? Ada tari Lego. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan
contoh tari Lego-Lego. Tadi sudah Ibu contohkan, sudah tahu tentang tarian Lego-Lego. Oke, sekarang kita coba perhatikan lagi contoh gerakan pola lantai. Oke.
contohkan ada dua. Ada apa? Tarian Lego-Lego, oke, dari Alor. Oke. Yang kedua yaitu contoh tarian bola lantai. Oke. Nah, sekarang untuk tugasnya yaitu silakan anak-anak mencari satu jenis tarian tradisional yang ada di Indonesia. Lalu silahkan kalian jelaskan dari mana asal tarian tersebut. Nah, setelah kalian jelaskan, silahkan kalian lakukan gerakan tarian tadi. Sedikit saja, coba dicontohkan sedikit saja contoh tarian tradisional yang sudah kalian jelaskan tadi. Jangan lupa di videonya dikirimkan ke emailnya Bu Fatin. Oke. Formatnya apa? Masih ingat ya formatnya? Formatnya nama, kelas, SPDP 3. Nah, anak-anak, ternyata kita sudah belajar tentang seni tari yang ada di Indonesia dan unsur-unsur yang ada di seni tari. Oke, mudah-mudahan anak-anak sudah paham ya. Nah, nanti jika ada yang belum paham atau mau dijelaskan lagi, silakan nanti WA ke nomornya Bu Fatin ya. Oke, nah mungkin sekian dulu pertemuan hari ini dari Bu Fatin. Mudah-mudahan anak-anak sehat selalu dan mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan selalu bermanfaat untuk kalian. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.